Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 8, kembali lagi kita bertemu pada pelajaran SKI. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, ilmu yang berkembang tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu umum. Nah, untuk membahasnya mari kita lihat slide berikut. Pertama, ilmu umum. Dalam ilmu umum ini banyak memiliki kecabangan yang mereka pelajari. Di antaranya yang pertama, ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Kata filsafat berasal dari kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofia dalam bahasa Yunani. Kemudian, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan tentang hakikat dari segala yang ada. Nah, ini jadi tentang sesuatu yang ada itu semuanya ada dalam ilmu filsafat. Kemudian dalam masa perkembangannya pada abad keempat Masehi, sebelum Masehi, Iskandar Agung atau King Alexander atau dalam Islam disebut dengan Iskandar Dzulkarnain memperkenalkan filsafat Yunani dan menyatukan kebudayaan Yunani dengan kebudayaan Persia atau Iran. Kemudian dengan adanya filsafat Yunani tersebut, lahirnya pusat-pusat kebudayaan seperti Iskandariah di Mesir, Antioquia di Suriah, dan Jundisabur dan Baktra di Persia. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, Islam mulai mengenal filsafat Yunani sebagaimana yang mereka jumpai di Suriah, Mesopotamia, dan Persia. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah mulailah tampak kebudayaan Yunani dengan masuknya keluarga Barmak sebagai orang yang ada dalam pemerintahan, sehingga pemerintahan dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran mereka dalam mengambil kebijakan. Artinya pola pikir Yunani dipakai dalam hal mengambil kebijakan dalam mengembangkan kepemerintahan. Selanjutnya, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid mulai mengumpulkan para ahli bahasa untuk menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan yang berasal dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dengan adanya penterjemahan ini sehingga memudahkan para ilmuwan untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Nah, sebagai kunci utama adalah ilmu filsafat. Kemudian ilmu filsafat berkembang dengan pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Nah, dengan adanya perkembangan ilmu filsafat pada masa dinasti Abbasiyah ini, maka lahirlah golongan-golongan atau para ahli pikir dalam Islam. Salah satunya yang terkenal yaitu golongan Mu'tazilah yang berpikir secara rasional. Nah, tokoh daripada pemikir-pemikir Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atta. Ini salah satunya, masih banyak tokoh-tokoh lain, tapi yang paling terkenal adalah Wasil bin Atta. Nah, setelah itu maka bermunculan para filsuf-filsuf Islam pada masa dinasti Abbasiyah seperti Al-Kindi, yaitu pada tahun 801 sampai 866, dan Ar-Razi 864 sampai 926. Nah,
termasuk Ibnu Maskawih, Ibnu Sina, Ibnu Ros, ya, dan sebagainya. Masih banyak lagi tokoh-tokohnya. Dalam Islam, filsafat Islam tidak hanya membahas tentang kebenaran, tetapi juga membahas tentang ilmu-ilmu lainnya. Nah, dengan adanya ilmu filsafat ini, maka muncullah segala ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan sebagainya. Itu akan kita bahas pada sisi selanjutnya. Kemudian kita masuk pada bidang ilmu kedokteran. Nah, jadi ilmu kedokteran ini merupakan pecahan daripada ilmu filsafat, sehingga menjadikan filsafat itu menjadi bapak dari segala ilmu, ya. Jaka kita tuh bapak segala ilmu. Ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah itu memiliki peran penting dalam masa pemerintahan, sehingga menghasilkan nanti beberapa ahli kedokteran dalam bidangnya masing-masing. Ilmu kedokteran ialah cabang ilmu yang membahas tentang kesehatan dan cabang-cabangnya berkenaan dengan kesehatan, terutama manusia, ya, terutama manusia. Nanti akan berkembang juga kepada makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, lahirnya ilmu kedokteran Islam sebagai pengembang dari ilmu kedokteran Yunani yang dibawa oleh Hippocrates dari tradisi Galen yang telah dipengaruhi oleh bangsa Persia dan India pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 865 Masehi. Kemudian pada masa Khalifah Harun al-Rasyid bermunculan ahli kesehatan atau dokter di kota Baghdad dengan jumlah 800 orang. Nah, sehingga menjadikan kota Baghdad sebagai kota kebudayaan yang maju dalam dunia Islam. Kemudian tokoh dalam dunia kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi pada masa dinasti muncul beberapa tokoh atau cendekiawan ilmu dalam bidang kedokteran. Nah, di antaranya ya Ali bin Rabban At-Tabari 852 ini ketinggalan duanya Masehi dengan bukunya Firdaus Al-Hikmah. Nah, itu. Kemudian Ar-Razi Ali bin Al-Abbas Ibnu Sina Jabir bin Hayyan Al-Kindi Al-Farabi. Nah, masih banyak ya yang lain nanti bermunculan para tokoh-tokoh atau cendekiawan dalam bidang ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah, sehingga nanti ada buku kitab yang menjadi rujukan oleh Fakultas Kedokteran di Oxford ya, di luar negeri, itu adalah At-Tib. Nah, namanya At-Tib, pengobatan, itu menjadi rujukan bagi universitas di luar negeri dalam mengambil landasan dalam bidang kedokteran. Nah, kiranya itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada hari ini, dan semoga ada manfaatnya. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.